Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan qudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama belajar ya. Dalam artian mohon maaf, dalam artian bukannya saya lebih pintar atau lebih mahir, tapi karena tuntutan sebagai guru adalah mari kita sama-sama belajar. Dan tentunya sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah berkenan hadir, meskipun mungkin beberapa tadi mohon maaf izin agak terlambat karena memang ada keperluan. Nah, dasar dari kegiatan ini adalah merupakan diseminasi atau mungkin aksi nyata ya. Aksi nyata modul 1.4 ini tentang budaya positif harus didiseminasikan. Apa yang sudah dipelajari kurang lebih mungkin 3 mingguan lah tentang bagaimana budaya positif. Apa sih budaya positif ini? Budaya positif ini adalah bagaimana kita bisa sama-sama mencerminkan atau membuat bagaimana budaya positif yang ada di sekolah, sehingga ketika kita pembelajaran di lingkungan sekolah hanya muncul yang positif, nah seperti itu, untuk mengurangi yang negatif seperti itu. Dan tentunya sebelum saya lebih jauh, budaya positif ini alhamdulillah terima kasih sebelumnya atas bimbingannya. Yang pertama ada Ibu Fasil, Ibu Julia MPD, kemudian juga pengajar praktik Bapak Rusman atau Bapak Daniel seperti itu. Baik, Bapak-bapak semuanya, berbicara dengan budaya positif ya. Oke, sebelum itu mari kita sama-sama senyum 10-30 detik lah ya. Habis kita belajar gitu ya. Mungkin padahal tadi di kelas 8 gitu ya. Masya Allah, harus banyak senyum ya seperti itu. Karena memang inilah yang harus dibiasakan seorang guru ya. Ketika kita menginginkan anak-anak kita lebih baik, maka kita harus dimulai dari kita diri sendiri seperti itu ya. Jangan sampai kita menyuruh balik kita belum melakukan hal tersebut ya. Minimal dengan senyum ke anak-anak kita, maka kita harus dipraktikkan seperti itu. Baik. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan ada kesepakatan forum dulu ya di sesi. Misalkan begini, menghargai siapapun atau menjadi pendengar yang baik, atau boleh ditambahkan ya. Misalkan teh boleh sambil minum, boleh gitu ya. Boleh sambil minum tapi jangan jangan sampai mengganggu. Atau apalagi kira-kira Daniel sebelum kita destinasi bertanya. Oke, baik. Boleh bertanya ya. Jadi ketika nanti saya menyampaikan presentasi ini, ketika di perjalanan ada yang kurang paham, nanti boleh bertanya seperti itu dengan cara boleh angkat tangan terlebih dahulu ya, dan nanti silakan bertanya seperti apa. Artinya jangan sampai menunggu materi selesai baru bertanya, khawatir nanti lupa seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi kesepakatan dari forum destinasi ini? Cukup? Oke, baik. Kalau misalkan sekiranya cukup, mungkin yang lupa, mari kita sama-sama terima kasih Ibu Wakil Kurikulum kita di bidang SD sudah berkenan hadir ya, terima kasih. Oleh karena itu mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Tentu lembaga atau sekolah kita menginginkan lingkungan yang aman dan nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Banyak seseorang atau sekolah yang kelihatannya bagus gitu ya, tetapi karena karakternya memang tidak dibentuk, tidak dijalin, membuat para peserta didik itu mempunyai karakter yang jelek. Tetapi banyak juga sekolah yang biasa-biasa saja gitu di kampung, tetapi Masya Allah pernah gak melihat kita masuk gitu ya,
Enggak. Kita masuk gitu ya ke sekolah gitu, apalagi kadang-kadang di kampung, tapi masya Allah gitu ya, kita berdekat sama ya gitu ya, pernah ada seperti itu ya? Nah mungkin ini adalah salah satu budaya positif yang memang dibentuk dari atas sampai bawah seperti itu. Banyak parah di sana. Ya. Nah maka di sekolah kita pun juga, apakah bisa seperti itu? Ya bisa. Berarti tergantung kitanya sendiri seperti itu. Nah selanjutnya, tentu seorang guru yang baik adalah harus memiliki kemampuan dalam melakukan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Nah ini yang kita akan bahas pada kesempatan waktu yang singkat. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Keenam pokok ini adalah sangat berkaitan. Teori ini dicetuskan oleh William Glasser. Jadi kalau kita ingin membuat disiplin positif di sekolah kita, ya inilah 6 pokok utama harus bisa berjalan, ya seperti itu. Nah, yang pertama apa? Pertama disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Jadi sifat ini harus dimunculkan peserta didik ada tanggung jawab, bukan karena tuntutan atau karena aturan, gitu ya. Kenapa kamu ini? Saya takut karena ada aturan. Tapi bagaimana kita memunculkan ada tanggung jawab dari mereka sendiri seperti itu. Kemudian disiplin positif juga berbicara bagaimana lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian juga disiplin positif ini harus membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Ini yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi bagaimana kita harus bisa melatih anak-anak itu secara internalnya, bukan karena ujian ataupun hukuman. Baik. Salah satu nilai-nilai kebajikan ya, anak itu harus seperti apa? Salah satunya adalah sebagaimana 6 karakter program Pancasila, yakni bagaimana beriman, mandiri, bergotong royong, berkegiatan global, benar kritis dan kreatif. Kemudian yang selanjutnya, nah ini motivasi perilaku manusia. Berbicara motivasi perilaku manusia, okay. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, kadang-kadang yang namanya peserta didik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, betul ya? Atau kadang-kadang kenapa sih anak tersebut melakukan tersebut? Atau karena ingin imbalan atau penghargaan. Nah, ada juga anak yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan yang mereka percaya. Maka tadi saya sempat ngobrol ya sama Pak Ara ya pagi-pagi. Masya Allah, Pak Ara hebat, ke kelas bawa apa? Cemilan, wah, Allah ada apa? Beng-beng, apa lagi? Hah? Nah, gitu. Wah, ini kira-kira apa nih? Ini buat apresiasi kah? Atau buat hukuman kah? Atau buat apakah? Apresiasi. Itu kan pasti ada beberapa faktor yang akan menumbuhkan karakter diri peserta didik. Contoh misalkan, minggu ini Pak Ara membawa hal yang demikian ya Pak Ara ya. Oke, apakah akan seterusnya? Dari yang tadi. Ada. Misalkan kan, kalau misalkan ini mah cuma sekali aja, gitu kan? Berarti minggu depannya, kenapa kamu bertanya? Gak ada beng-beng, Pak. Gitu. Nah, kan dia menjadi pertanyaan, benar nggak? Nah, kira-kira bagaimana tuh, gitu ya? Jadi jangan sampai karena ingin penghargaan, karena ada beng-beng bertanya, tetapi karena ada kesadaran internal dari diri murid itu sendiri seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagus ya, apresiasi itu salah satu contoh ya. Oke, baik. Nah, kita perhatikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Jadi, bagaimana caranya? Mari kita sama-sama menghindari yang namanya hukuman kepada siapa? Kepada peserta didik. Ya. Karena hukuman
hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, gitu kan? Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Nah, murid anak akan tersakiti kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, kalau restitusi mendapatkan penguatan. Lebih pahamnya seperti ini. Perhatikan. Contoh, kalau hukuman, peraturannya, pokoknya karena kamu itu terlambat harus push up 10 kali. Itu berapa? Berarti apa? Hukuman. Ya, kita menghukumi. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, contoh misalnya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kata gini, apa peraturannya? Oh, peraturannya adalah harus piket ya. Berarti kalau nggak piket harus apa? Harus ini. Nah, berarti kan mengingatkan peraturannya. Tapi kalau misalkan restitusi, kira-kira apa yang kamu yakini? Jadi kita jangan sampai menyebutkan peraturannya, jangan sampai menyebutkan konsekuensinya. Dia akan paham sendiri ketika melakukan kesalahan. Jadi harus sampai ke sana, itu restitusi. Nanti akan lebih jauhnya nanti ketika dicontoh seperti itu. Baik. Nah, kalau yang hukuman itu bersifat negatif, netral kemudian positif. Awas kalau dilakukan lagi nanti awas kamu. Nah, itu nggak boleh lah. Itu sebagai guru seperti itu. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya lakukan. Ya, push up, mencek saya 10 kali 10 kali. Atau pada cara capek berapa kali? Nggak bisa 10 kali. Ya, kalau restitusi, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, nanti ada contohnya seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan bukan kita diskusi lah ya. Oke, coba Pak Daniel, siap. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hah? Hukuman. Ada pendapat yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Mirip-mirip sih. Tapi kayaknya hukuman sama konsekuensi kan bedanya. Kalau hukuman itu tidak disepakati, Iya. Kalau konsekuensi disepakati, Iya. Kalau seandainya itu ada kesepakatan sebelumnya, pasti Oke. Kalau seperti ini nih, langsung misalkan teh. langsung. Berarti adalah hukuman. Oke, baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Tidak ada kesepakatan yang lain. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bisa dikatakan ada kesepakatan karena ya ada kesepakatan terlebih dahulu seperti itu. Berarti apa jawabannya? Konsekuensi. Ya, betul. Oke. Semuanya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Tidak ada kesepakatan. Nah, makanya yang penting nanti materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Itu yang paling utama. Keyakinan kelas. Maka ada kuliah ketika ada kewali kelasannya, Pak siapa namanya? Ustaz, ini bawa apa ya? Kertas seperti itu. Kita akan membawa keyakinan kelas. Kenapa? Ya inilah untuk menindaklanjuti ya adanya hukuman, konsekuensi atau restitusi seperti itu. Nanti kita akan contohkan seperti itu ya. Oke, next. Di jawabannya ya seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya. Nah ini keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kenapa sih tidak peraturan kelas, harus keyakinan kelas? Oh, karena muncul dari keinginan sendiri. Ya oke, kalau keyakinan kelas itu muncul dari keyakinan sendiri. Kalau peraturan kelas? Biasanya ditentukan oleh seseorang. Nah, gitu ya. Pokoknya kelas ini harus A, B, C, D, E, F sampai Z. Kalau enggak sedemikian, pokoknya kita. Itulah peraturan kelas. Ke anak juga jadi pas-pas. Enggak mau bertanya, enggak mau bertanya. Gitu kan? Siut salah. Gitu. Ya, itu. Maka kenapa harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, seperti itu ya. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini adalah pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, disepakati bersama dan harus diterapkan oleh semua warga sekolah atau kelas. Nah, maka ini penting sekali dibuat ketika kita akan melakukan awal pembelajaran. Yuk
kita semuanya misalkan kemudian Pak Daniel ya, bahasa Indonesia ya. Oke, perkenalkan saya guru baru, saya Pak Daniel ya, akan mengaku bahasa Indonesia di kelas ini. Ya, tentu Ustadz menginginkan kelas ini nyaman, senang, bahagia gitu ya, berpartisipasi aktif. Kira-kira harus bagaimana ya? Gitu ya. Ayo keinginan teman-teman itu seperti apa gitu ya. Maka silakan teman-teman itu membuat apa? Kayak tadi misalkan dikasih apa namanya? Sticky note ya. Sticky note dikasih, oh saya mau pengen misalkan nih contoh ya kelas 10B. Nah ini contoh ya. Pokoknya jangan anarkis gitu ya. Pengen jangan menang sendiri gitu ya. Kalau bertanya tuh harus angkat tangan gitu. Ustaz boleh nggak kalau sambil minum? Boleh. Nah, jadi silakan biarkan sebebasnya dulu anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Nanti setelah itu stepnya adalah setelah terkumpul semuanya, kemudian kita dibacakan semuanya, kita pilih mana yang positif, mana yang negatif. Kalau yang negatif kita arahkan ke positif. Seperti itu. Dipilah. Bahkan di keyakinan kelas ini sebenarnya ada 5 tahap sampai menjadi keyakinan kelas yang berupa seperti peraturan kelas gitu. Nah, dari hal-hal yang terkecil seperti ini adalah penting sekali ketika kita akan adanya pembelajaran. Ya, nah ini pentingnya adanya keyakinan kelas. Nah, maka disimpulkan dari tulisan tersebut bahwa keyakinan kelas yang kelas 10 di SMP itu ya intinya selalu selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika pembelajaran, kemudian utamakan adab, kemudian harus ada gotong royong, pendidikan global, pendidikan kritis, bertanggung jawab, disiplin, sopan santun, pendidikan kreatif, sampai dengan jujur. Ini adalah penting sekali ketika ada keyakinan kelas sebelum kita ada pembelajaran. Ya seperti itu. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah ini berbicara kebutuhan dasar manusia yang akan melatar belakangi kenapa sih kadang-kadang kita juga ya namanya manusia gitu ya pasti melakukan kesalahan gitu ya. Nah kesalahan tersebut itu pasti difaktori adanya kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Apa saja? Contoh, bertahan hidup, betul ya. Kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan atau kesenangan. Ini yang harus kita hafal. Jadi ketika anak melakukan kesalahan peserta didik, minimal kita tahu, oh itu mungkin karena apa gitu ya. Kita kasih contoh. Ya, baik. Contoh. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Jadi tidak boleh sambil nyanyi lah gitu ya. Ada sekarang seperti itu ya. Gitu ya. Kalau katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan nggak seru kan jadinya. Oh mungkin itu karena ya ada kebutuhan dasar kesenangannya, itu hobinya karena ya terganggu gitu. Kita jangan, woi kamu, berisik, kan lagi kerja kelompok, aku boleh. Oh iya, ini dia pilih kan, suka senang nyanyi, kemudian juga dia bisa nyanyi dia pilih. Oh bukan begitu caranya ya seperti itu. Nah biarin, ini yang kita kan apa ya? Kita akan tahu bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut, gitu ya. Gitu. Misalkan lagi, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Oh mungkin adalah kasih sayang, seperti itu ya. Itu adalah kasih sayang. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Oh mungkin ada namanya kebebasan seperti itu. Inilah beberapa contoh lah seperti itu ya. Contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah selanjutnya, bagaimana sikap kita untuk menghadapi permasalahan ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi? Maka kita harus ada namanya atau mengetahui posisi kontrol restitusi yang mungkin sebenarnya sudah dijelaskan ketika saya briefing lagi. Nah ini ya. Nah kira-kira kita di posisi mana? Ya, apakah kita sebagai penghukum ya, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau gitu ya, atau sebagai manajer? Oke, kira-kira sebagai apa? Coba contoh. Kita lihat. Udah kelihatan ya?
Kalau guru berbuat ya, nunjuk, kamu salah, kamu ini, kamu itu salah penghukum. Ya, posisi kita sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya, kamu mah, ibu kecewa, bapak kecewa, kamu gak mengerjakan tugas, sangat kecewa. Pokoknya minggu depan harus beres. Ustaz tambahin tugasnya. Bentar, Ustaz kecewa. Itu adalah sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, gak apa-apa, ya. Bapak juga dulu pernah ada pas di sekolah kayak TSMA, ya gak apa-apa deh sama guru juga. Kalau gak kerjain tugasnya ya gak apa-apa lah. Tenang lah ya. Aku mah nanti kali-kali mah kerjain tugasnya. Itu seorang teman, gitu ya, seorang teman. Ada yang seperti itu? Sebagai teman lah gitu ya. Atau sebagai pemantau, ya, menghitung dan mengukur, gitu ya. Nah, berarti itu ada peraturan dan konsekuensi kalau sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan, nanti seperti adanya restitusi lah seperti itu. Nah, kemudian juga kalau misalkan guru berkata cirinya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, gitu ya. Itu sebagai seorang apa? Penghukum. Kemudian, kalau pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Kalau misalkan sebagai teman, lakukanlah untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu akan bantu bereskan. Nah, apa lah nanti kita bereskan. Kita bawa aja ke ruang guru, kita bareng-bareng aja. Tidak apa-apa. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kamu yakini? Apa kamu yakini hal tersebut? Nah, nanti ini sebagai restitusi. Lanjut. Terus apa yang harus kita sebagai posisi yang paling bagus adalah sebagai apa? Manajer. Manajer itu nanti adalah yang paling bagus, yakni dengan menggunakan segitiga restitusi. Cara penyelesaiannya seperti apa? Ya. Baik. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini secara teori saja. Contoh, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu adalah hal manusiawi, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan salah. Nah, ini nanti kita akan putarkan video permasalahan ada Nida sama Hansa gitu ya, karena dia itu sering ngantuk gitu ya dalam pembelajaran. Nah, kira-kira kita sebagai guru harus bagaimana sih gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah kita membiarkannya? Tidak ada kasihan gitu ya, apalagi puasa adalah sejenak tidur kan kita bisa seperti itu gitu kan. Nah, maka yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya seperti apa? Ya gak apa-apa ya, memang ini adalah manusiawi kan, ini adalah manusiawi. Nah, kira-kira menurut kita atau misalkan menurut Hansa, tidur di kelas itu salah atau benar? Jadi segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita pintar-pintarnya adalah membuat pertanyaan kepada anak, dan anak tersebut yang menjawabnya sendiri. Anak yang meyakinkan atas kesalahannya, dan anak yang akan mencarikan solusinya dengan sendiri tanpa dibantu dengan kita. Seperti itu. Itu adalah bagian dari segitiga restitusi. Oke. Kemudian yang selanjutnya, validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan seterusnya. Baik, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Apa yang penting bagimu? Kira-kira kenapa kamu kan bisa ngantuk pada pelajaran Ustaz gitu ya? Kenapa sih gitu ya? Kenapa? Coba, saya pengen tahu sih jawabannya apa. Ya,
suruh bercerita aja, ya, bercerita aja dengan senyaman-nyamannya seperti itu. Nah, kita validasi tindakan yang salah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan, ya. Jadi keyakinan murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intuitif, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai apa yang pernah kita sepakati kelas ideal atau seperti ini? Nah, kalau misalkan memang salah, kira-kira, ya, keyakinan apa yang kita akan sepakati nih sama guru kita, gitu ya, supaya tidak mengantuk. Oh, supaya tidak mengantuk, berarti saya jangan bergadang lagi. Itu akan dijawab oleh siapa? Oleh anak itu sendiri. Jangan sampai kita. Terus kalau misalkan kita belum mencapai ke titik tersebut, kita terus banyak bertanya, ya, dengan mengontrol emosi kita seperti itu. Risiko yang besar. Seperti itu. Oke, nafsu ya. Ya. Harus bisa bawa saya Ya. lagi. Harus. Apalagi kesiswaan nih. Nah, ya. Ini kesiswaan ya, Pak. Kalau oke, dua kali, dua kali nah. Nah, gitu. Baik. Seorang siswi baru bernama Linda pada hari Selasa terlihat tidak semangat, murung, dan selalu berkeluh kesah. Aceh pada hari itu memperhatikan bagaimana sikap Linda di kelas. Setelah pulang sekolah, Aceh bertanya kepada teman dekatnya, bukan saya, siapa namanya? Onsa. Hansa gitu dia. Dia menyampaikan bahwa dia itu belum bisa semangat belajar. Nah, kira-kira bagaimana cara penyelesaian? Ini salah satu contoh. Ya. Nah, jadi jangan diusahakan menceramahi atau membuku di khalayak umum. Ya, harus seperti kita BK lah, ya. Bimbingan konseling yang jelas dan jelas. Ini sedang apa berarti menstabilkan imunitas ya, stabilkan imunitas terlebih dahulu. Linda ini baru kan asalnya SMP ya, terus mau masuk ke SMA gitu dah ya, masuk ke SMA jadi harus ada adaptasi lagi, juga semangat, belum punya teman yang banyak, ada kesulitan seperti itu.
kedua, kalau misalkan nanti pengen file lebih jauhnya, nanti karena di waktu terbatas, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Adalah. Ya, baik. Ini yang kasus kedua adalah tentang kansa. Dan seterusnya, ya. Nah, dan seterusnya ya. Karena kita waktu terbatas, kita ingin ada diskusi. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk materi tentang budaya positif, ya. Kita akan ingin lebih diskusi ya terkait dengan budaya positif, terutama dari 6 topik. Kira-kira apa yang misalkan belum paham, kemudian kira-kira apa yang akan lebih kita dalami seperti itu. Ini hanya stimulus ya, stimulus materi. Nah, mari kita sama-sama diskusi. Dan saya yakin juga mungkin rekan-rekan yang lain juga sudah belajar di PMF ya tentang budaya positif, karena memang materi dari CGP ini hampir sama dengan di PMM seperti itu. Yang memang kadang-kadang di PMM itu teorinya sudah tahu, sudah dikerjakan, tapi kadang-kadang yang masih adalah aksi nyatanya. Betul ya? Ya, aksi nyatanya gitu. Karena mungkin kita tahu gitu harus ngapain, tapi mungkin karena memang waktu dan harus seperti apa, dan itu yang menjadi tantangan. Nah, makanya saya pikir ya kurikulum merdeka gitu, apa yang saya rasakan justru untuk bagaimana kita belajar lagi gitu ya, sebagaimana menjadi guru yang memang ya guru gitu ya menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu, guru yang menuntun ya, dan lain sebagainya. Maka silakan kita sekarang mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait dari 6 poin dari budaya positif atau disiplin positif ini sendiri. Baik, jadi persilakan kami buka pertanyaan seperti itu. Nyantai lah ya, boleh sambil minum dan lain sebagainya seperti itu. Nah, memang kadang-kadang saya pribadi juga masih sambil belajar, ternyata harus seperti ini gitu ya. Dan memang kadang-kadang susah dalam pelaksanaan. Tapi kenapa kita nggak mau mencoba lah seperti itu gitu. Maka malah ada pertanyaan. Pemerintah ada pertanyaan? Ini saja. Siap. Bebas. Silakan dari kesiswaan seperti apa? Ini kan banyak sekali kan yang celana curhat untuk kelas 7, terutama kelas 7B. Itu kita belajar kayak masih suasana SD gitu. Nah, tadinya awalnya gak percaya kan masuk kelas. Setelah masuk kelas, Iya. Memang hal yang demikian juga saya mendengar ya, ternyata ketika yang ngajar di kelas 7 sekarang ya ternyata berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pak Pipin merasakan seperti itu, Pak Pamirta sama Pak Dalil yang guru baru, kok begini ya ngajarnya ya? Kayak di SD tidak kan? Padahal itu di SMP lah seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaannya tindakan seperti apa? Iya, tindakan seperti apa? Ketika bertanya, antum biasa seperti ini. Atuh Pak, cuma kumaha ada, itu ya bla 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 bla. Gitu. Kita mau belajar, Pak, ngambil minum dulu ya bentar. Wah, ini kan. Apalagi mohon maaf ya, kayak ayah, emang dia bagus itu ya. Kita mohon maaf ya anaknya, terangkan. Dia tuh bawa sepak, bawa sapu. Guling. Ngalikeun senang. Dengar, lihat depan. Ayo dia sendiri itu gitu. Di sisi lain, Oh iya. bagus anaknya ya. Tapi di sisi lain dia sendiri gimana gitu. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal seperti itu? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Pipin. Yang memang yang saya ketahui gitu kan dalamnya terkait dengan budaya positif ini justru harus diutamakan lagi keyakinan kelas paling utama ya dari keyakinan kelas. Gak apa-apa meskipun sekarang
misalkan kelas 7 misalkan berbeda guru-gurunya, coba semuanya biar menekankan lagi gitu semua gurunya, coba Pak Dalil buat keyakinan kelas gitu kan, menurut versinya Pak Dalil gitu ya, Pak Miftah buat keyakinan kelas, menurut versinya Pak Miftah, Pak Pipin buat keyakinan kelas seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa ya, yuk ini teh kata Pak Pipin teh, mungkin kita udah belajar berapa minggu Pak Pipin, 3 minggu ya, masalah seperti ini gitu ya, belajar tadi nanti gak bisa mau diatur terus, gak apa-apa, gak ada kata terlambat ya, gak ada kata terlambat. Yaudah gini, coba biar misalkan tidak seperti ini lagi, tidak gaduh, tidak asal-asalan dan sebagainya, bagaimana kita coba membuat keyakinan kelas. Apa saja misalkan keyakinan kelas, kita kasih stimulus misalkan ya, oh misalkan kalau misalkan ingin ke WC harus izin terlebih dahulu dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya harus sampai nulis. Nah, kayak tadi ya, harus sampai nulis seperti itu, sampai nulis. Nah, gak apa-apa kali-kali satu waktu mah 1 jam pelajaran atau misalkan 2 jam pelajaran dipakai untuk keyakinan kelas. Daripada nanti akan begitu terus, benar kan? Benar, akan begitu terus ya keyakinan kelas. Jadi contoh seperti itu ya. Oh, jadi harus bagaimana supaya belajar? Oh, harus fokus. Misalkan harus apa? Disiplin. Harus bertanya. Pokoknya setelah biarkan anak-anak menulis keyakinan sendiri. Kalau bisa apa namanya, ada kertas apa? Bu ini? Plano. Ya, itu mata kalian ya. Kertas plano ditempel di mana? Di papan tulis gitu kan. Silakan yang sudah mana ditempel. Kalau udah semuanya baru kita bacakan satu-satu. Ya, kita bacakan satu-satu gitu ya. Misalkan yang ini, oh yang ini oke, bagus gitu ya. Yang bagus. Kita bagus. Bagus berarti dipilah. Kalau misalkan memang yang kurang sekiranya pastilah ada yang masalahnya. Nyeleneh, pasti ada. Seperti itu. Ah, ini mah nyeleneh. Masa ini keyakinan kelas seperti ini? Ini mohon maaf ya, gitu ya. Sementara kita pisahkan terlebih dahulu, ya. Nanti sekiranya pasti ada yang sama, ada kesamaan seperti itu, gitu kan? Maka kita sama-sama buat menjadi keyakinan kelas kita ketika kita pembelajaran kita seperti itu. Yakin pada saat itu pasti akan ingat karena mereka yang membuat sendiri, bukan kita yang membuat peraturan seperti itu. Dan memang itu tidak bisa sendirian Pak Pipin. Kalau saran saya ya semuanya beneran. Pak Daniel buat keyakinan terus di Pak Arab sama Pak Arab ngajar SMP ya? Iya. Oh iya SMP sama seperti itu Pak. Iya. Kelas 7. Apa kelas 7 ya? Iya, sama. Sama. Kalau di awal sama Pak, ada yang curhat Pak dulu? Oh enggak. Kita nggak ngajar di SMP aja. Oh enggak, saya juga kan. Saya juga nggak ngajar. Tapi mereka suka. Tapi iya sih ada guru-guru awalnya yang capek, sedang kita pulang dari kelas 7 BPM. Capek. Nah sebenarnya memang kalau memang seperti ini lah, ini bagus. Kalau bisa nanti kita bawa hal-hal yang seperti ini ketika dan hal-hal yang seperti itu jangan dibiarkan. Nah maka cobalah nanti ke Bapak dibawa. Nanti selalu hari Kamis ada rapat ya, rapat guru ya. Nah hal-hal yang demikian itu harus secara diproses ya, sama-sama. Jangan dibiarkan, beneran ya. Masa kita ketika tetap setiap guru merasakan hal seperti itu, masa kita kalah sama murid? Ya iyalah, masa kita nggak yang diatur sama murid gitulah seperti itu. Nah makanya ini pentingnya ya. Maka bolehlah jadi salah satu bahan diskusi nanti ketika hari Kamis ya, hari Kamis bahan diskusi kira-kira apa ya, terutama nanti kepala sekolahnya lah seperti itu. Nah dari murid kepala sekolah seperti apa lah, apa nanti, tapi ketika curhat jangan Pak Pipin nggak apa-apa diungkapkan lagi. Pak Pipin tahu, oh iya saya juga sama merasakan. Berarti tidak apa, tidak subjektif, tapi benar orang lain juga merasakan seperti itu. Ya jadi objektif. Ya hal-hal seperti itu wajib lah. Ya wajib dimusyawarahkan. Masya Allah, terima kasih luar biasa Pak Pipin. Nah gitu betul. Oke, selanjutnya masih ada waktu lah. Kemudian ada yang ingin diskusikan lagi terkait, boleh Pak. Jadi kan kalau yang ngantuk kebanyakan di akwat ya. Apa? Di yang ngantuk. Oh iya. Yang di perempuan juga.
Karena kan kalau laki-laki itu lebih aktif. Kalau tidur terus. setelah pagi ngantuk. Beda kelas, beda masalahnya gitu. Terus sempat di kelas 10 kan ada yang ngantuk tuh. Lalu saya coba panggil namanya. Nah, contohnya, Ajia, kan dia langsung kaget gitu. Coba sebutkan ciri-ciri atau sifat dari sejarah. Dia langsung, langsung gitu. Setelah itu ada lama-lama dia nggak kelihatan ngantuk. Lalu ditanya, sekarang nggak ngantuk? Enggak pak, gara-gara bapak panggil nama saya jadi ngantuknya dihilang kayak gitu. Itu dia cara untuk menghilangkan ngantuk seperti itu. Saya sebut namanya. Iya. Apa? Oke, baik. Memang tidak semua permasalahan itu bisa masuk ke segitiga institusi ya. Apalagi yang harus menjadi catatan itu ketika misalkan kayak kalau berhubungan narkoba dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang namanya segitiga ketika ngantuk itu ketika ada namanya berulang kali. Kemudian juga tadi sama merasakan apakah di pelajaran saya aja seperti itu. Kita harus tanya dulu ke rekan kita yang mengajar sama di sana. Seperti itu. Ya, jadi jangan jadi kadang-kadang kan kita membuat emosi ya. Padahal belum tentu di pelajaran yang lain. Mungkin karena malas sama pelajaran Mbak IPS. Gimana tuh? Nah, makanya tahap yang pertama ya kan. Nah, tahap yang pertama itu kita tentukan dulu atau cirian lah gitu ya, cirian gitu. Oh, mungkin kali ini saja seperti itu. Tetapi kalau misalkan berulang kali, nah maka kita tanyakan lagi ke rekan-rekan yang lain, baru kalau bisa tadi menggunakan segitiga sisi atau dipanggil seperti itu dengan cobalah membuat pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau misalkan pertanyaannya seperti apa, nanti saya akan kasih modelnya seperti apa. Ya, harus bertanya seperti apa gitu ya. Atau nanti dikasih contoh, boleh nanti dilihat di YouTube seperti apa. Ya. Nah, kemudian kembali lagi tadi ke keyakinan kelas. Ya. Nah, berarti dalam belajar harus fokus. Kan pasti kan kalau dalam anak-anak memang tidak boleh mengantuk. Nah, kata negatif itu harus menjadi positif. Berarti apa positifnya? Gitu ya. Berarti pembelajaran harus fokus seperti itu. Ya. Nah, nanti ketika segitiga institusi ya, dulu kita sudah menyepakati keyakinan kelas ya, bahwa ketika pembelajaran harus apa? Harus fokus ya, gitu ya, harus fokus. Nah, kira-kira kalau ngantuk itu fokus atau tidak? Coba gimana menurut siapa tadi? Menurut Azkia. Udah, suruh cerita aja, ya. Nah, kira-kira Azkia, kalau misalkan ngantuk apa efek atau akibatnya? Oh iya, pasti jawabannya begini. Efeknya saya telat dalam memahami pembelajaran, gitu kan? Oh iya, pasti saya nanti kalau sering ngantuk pasti akan nilainya turun, akan berkurang. Terus sampai kita ya anak tuh efek dari efek dia membuat salahnya benar-benar berefek bagi dirinya sendiri, sehingga memunculkan motivasi internal untuk tidak melakukan itu sendiri. Itu lagi gitu. Jadi paham Pak? Ya seperti itu. Ya itu juga apa-apa ya. Kalau misalkan sekali-kali misalkan ngantuk ya pasti ya manusiawi lah gitu ya. Tapi yang penting kita jangan bicara atau menghukumi di hadapan halayak. Nah seperti itu ya. Oh ngantuk ya, boleh lah. Terus ada izinin, silakan kalau saya dulu. Kalau sekali mahnya boleh. Kalau berkali-kali baru kita wajib segitiga restitusi itu dilakukan tindakan seperti itu. Ya seperti itu. Artinya begini, dalam budaya positif ini kita sama-sama menanggulangi permasalahan sedini mungkin. Ya jangan kan cuma tenang kalau ada permasalahan mah kan ada guru BK. Apa sih fungsinya kan guru BK? Kan untuk mengatasi permasalahan, gitu kan? Betul ya? Nah, kalau ada permasalahan semua dikaitkan dengan guru BK, kasihan lah. Seperti itu ya. Dan belum tentu penanganan masalahnya sesuai dengan pisau analisis BK. Karena apa? Karena kita yang lebih tahu bagaimana permasalahan itu sendiri. Di mana? Ketika pembelajaran kita. Gitu. Kan misalnya sebegini BK. siswa kelas 10 itu yang nonton terus semua benerin dong BK gitu ya.
coba gimana tuh wali kelas juga gak benar gitu lah seperti itu. Nah itu kan kadang-kadang jadi satu permasalahan seperti itu ya. Nah, permasalahan seperti itu gitu. Nah, makanya ini penting sekali ya, kita menerapkan disiplin positif, kemudian bagaimana motivasi perilaku manusia tadi ya. Pokoknya yang dua itu itulah yang eksternal, yang internal adalah yang timbul dari diri sendiri. Kemudian ini penting kita menerapkan keyakinan sekolah, keyakinan kelas ya sebelum kita pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kita harus tahu bagaimana ketika seseorang atau peserta didik melakukan kesalahan pasti ada sebabnya. Nah, pasti selalu ada sebabnya. Apakah itu karena kesenangannya yang terganggu atau mungkin kebutuhan hidupnya, mungkin belum sarapan, dan itu harus sampai tahu detail ya terhadap 5 dasar manusia itu sendiri, sehingga kita akan bisa memilih bagaimana strategi cara mengatasi masalah tersebut seperti itu gitu ya. Baik, alhamdulillah. Ada ingin disingkat lagi? Cukup? Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Pasti banyak banyak kekurangan ya, apalagi dibatasi dengan waktu gitu ya, tidak bisa secara detail untuk penjelasan seperti apa. Dan insya Allah mungkin nanti untuk kalau yang butuh modulnya atau butuh ininya nanti silakan japri lah ya, atau misalkan nanti misalnya kemarin udah belajar positif ya, mau ada aslinya tinggal kopi pasti boleh lah gitu ya. Tinggal dari apa ya, nggak apa-apa lah, nggak jadi masalah, daripada memang kita tidak mengerjakan ya, lebih baik nah kita sharing lah, saling berbagi ya, saling ini. Yang namanya ilmu tidak boleh saling menutupi lah ya, kita saling sama-sama belajar, apalagi untuk peserta didik kita, untuk sekolah kita sama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, pembelajaran kita maupun sekolah kita. Nah, mudah-mudahan materi pada siang ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Oke, baik. Terakhir, tidak hanya budaya positif, mungkin nanti kira-kiranya kalau ada yang ingin didiskusikan atau apa, silakanlah, boleh kita berbagi pengalaman lah seperti itu ya. Dan kadang-kadang yang namanya pengalaman itu kadang-kadang mumpung lagi ingat gitu ya, lebih baik kita disaringkan seperti itu, lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di Oh iya, ayo. Siap. Siapa yang motornya? Standing itu aja. Hah? Oh, Belum dilatih aja. Gantian aja lah, gantian enggak apa-apa. Iya. Bang Noel kan pakai yang gini gitu kayak. Oh, belum dilatihkan soalnya belum pas. Ya. Butuh durasi ya. Iya. 1 jam. Iya. Ya gantian lah. Pak Arab kalau mau terkena Agar suara berbaris ngambil posisi Pak Bu kepala Strong. badannya Oh, biasa. badannya orang Indonesia. Insya Allah badannya luar biasa. Ya. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, gaya. Ya. Si mau gerak gimana? Gini nih, berubah begini nih. Berubah. Gini. Siap, berubah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, para gantian pada atau sama saya maksudnya? Ada. Baik, siap. Nanti bisa. Siap, ya. Oke, semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba. Nah, jempol.
Jangan takut sama tugasnya, ya. Kayak itu salah Salah tinggal ini lah ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Mangga Pak Aceh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kita dalam materi pas awal aja jadi awal kalau saya tahu Dan harus dan kalau bisa nanti ini dia keyakinan kelasnya ada 5 tahap untuk mencapai kata-kata sampai menjadi kata-kata itu. Keyakinan kelas itu baru satu tahap untuk yang menempel kata tersebut. Ada sampai ke pembuatannya. Nanti ada khusus materi tentang keyakinan kelas. Gitu. Ada nanti dimasukin ke namanya bagan T. Bagaimana sih cara membuat bagan T? Terus maksudnya ke bagan D sehingga menjadi pembuatan keyakinan kelas. Nanti salah dikasih contohnya. Siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Daniel, Pak Arno. Saya mau close dulu. Baik, terima kasih atas semuanya. Alhamdulillah untuk presentasi tentang budaya positif telah selesai, diikuti oleh 6 rekan guru saya. Yang pertama tadi ada kepala sekolah Ibu Maida, kemudian juga ada bagian kurikulum, ada Ibu Agnia, kemudian juga ada kesiswaan, ada Pak Pipin, kemudian juga ada Pak Miftah, guru matematika, kemudian juga guru bahasa Indonesia, ada Pak Daniel atau Ustaz Daniel, kemudian juga ada guru IPS yakni Pak Ara. Alhamdulillah mereka sangat senang sekali terhadap materi atau aksi nyata modul budaya positif ini. Tentunya insya Allah mereka berencana untuk mengaplikasikannya juga di pembelajaran di kelasnya mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah ini akan menjadi evaluasi buat kita semuanya untuk sama-sama meningkatkan budaya positif di kelas kita, untuk peserta didik, bahkan di di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi calon guru penggerak, saya Aceh Kosin, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMAIT Ibadah Rahman. Mari sama-sama bergerak, tergerak dan menggerakkan. Salam semangat. Baik, adapun refleksi sedikit dari hasil aksi nyata budaya positif bagi saya pribadi. Alhamdulillah perasaan saya merasa senang dan bangga bisa mendiseminasikan modul 1.4 ini tentang budaya positif. Alhamdulillah merasa puas dan merasa membanggakan untuk diri saya pribadi. Ya. Dan tentunya mudah-mudahan di semester ini bukan hanya sekarang saja, tetapi akan ada berkelanjutan setiap waktunya atau yang telah ditentukan seperti itu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kultur untuk saling berbagi di antara rekan-rekan guru kita. Sebagaimana tuntutan dari guru penggerak itu adalah bagaimana kita bisa menggerakkan ya rekan-rekan kita, peserta didik kita, yayasan kita, elemen-elemen yang ada di sekolah seperti itu. Dan bahkan tadi ada refleksi tentang beberapa pertanyaan dari kesiswaan, bagaimana
didik yang memang baru pertama kali masuk di sekolah. Ini adalah maksudnya budaya positif ini adalah penting sekali dan cocok materi ini untuk mengatasi permasalahan yang demikian seperti itu. Termasuk juga tadi ada pertanyaan dari Pak Arya tentang tentang mengatasi anak yang sering mengantuk. Ini adalah hal penting sekali adalah dari keyakinan kelas yang memang harus kita buat sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Nah, tentunya kalau misalkan terus sering melakukan tersebut, maka tentu ada yang namanya segitiga restitusi. Masya Allah, tanggapannya sangat luar biasa sekali dari rekan-rekan semuanya. Ini menjadikan suatu wadah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh guru penggerak. Dan tentunya bagi guru-guru yang lain yang belum melakukan aksi nyata, mari kita lakukan aksi nyata tentang budaya positif ini. Mari kita ciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Salam guru penggerak.